Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Al-mukarramun ayyuhal asatidzah wa ayyuhat tullab wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum. Anak-anakku para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat yang tak terhingga. Karunia nikmat yang tidak bisa kita hitung. Karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kita bersyukur, yaitu dengan kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam tersebut juga terus bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga pengikutnya sampai hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja kita berkumpul di ruang induk Masjid Nurul Amin ini dalam rangka kegiatan penyampaian pesan dan nasihat liburan. Insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan liburan, ya, libur Ramadan. Alhamdulillah ya. Ini perasaannya sudah berbunga-bunga semua ya. Alhamdulillah. Karena akan bertemu dengan keluarga ya. Iya itu ya. Ustaz juga pernah merasakan ketika santri dulu, ketika waktu liburan itu ya, momen yang sangat berbahagia ya, momen yang sangat berbahagia. Tapi nanti giliran masuk lagi ke pesantren ya, pada kusut semua wajahnya ya. Kalau ketika mau pulang ini cerah ya wajah. Ya seperti itulah ya. Itulah nikmatnya jadi seorang santri. Ya nikmati saja ya. Nanti akan menjadi kenangan terindah. Ketika antum sudah besar ya, sudah apa? Sudah kelak ya, mungkin bekerja ya, mungkin sudah antum punya keluarga. Kenangan menjadi santri itu menjadi kenangan terindah ya. Itu pasti itu ya. Makanya sudah nikmati saja jadi santri itu memang seperti itu. Ada terkadang momen bahagia ya, ada terkadang momen sedihnya dan sebagainya. Ya namanya juga kehidupan ya, seperti itulah. Ya. Baik. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pesan dan nasihat yang ingin Ustaz sampaikan ini sudah seringkali Ustaz sampaikan ya. Setiap kali menjelang liburan tentunya ada penyampaian nasihat. Ustaz terasa antum sekiranya sudah paham ya, sudah mengerti, tapi tidak masalah. Itulah yang namanya kita manusia, perlu selalu nasihat. Meskipun nasihat itu berulang kali disampaikan. Bukankah ketika kita membaca Al-Quran ya, Al-Quran itu seluruh isinya adalah nasihat. Ketika kita membaca hadis Nabi itu juga nasihat ya. Dan Al-Quran itu selalu diulang.
selalu disampaikan, selalu kita baca, tidak pernah berubah. Yang namanya nasihat dalam Al-Quran ya itu saja. Kita baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya isinya tidak pernah berubah. Dan semua isi yang ada dalam Al-Quran itu adalah nasihat seluruhnya. Maka kita sebagai orang yang beriman, jangan pernah bosan mendengar nasihat. Jangan pernah bosan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Rasul bilang bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ini Rasul yang bilang ya. Agama itu adalah nasihat. Kalau bukan nasihat berarti bukan agama. Kalau tidak ada nasihat berarti itu bukan ajaran agama. Karena ajaran agama Islam itu adalah nasihat seluruhnya. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang semua kita hafal ayatnya. Dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ini perintah Allah. Kita saling bernasihat. Siapapun kita sangat memerlukan nasihat, siapapun itu. Bahkan para nabi pun sangat memerlukan nasihat. Para nabi juga mendapatkan nasihat. Tentunya mereka mendapatkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, melalui wahyu yang turun pada mereka. Rasulullah berkali-kali dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Level Rasul dinasihati. Rasul berbuat kekeliruan ditegur langsung oleh Allah. Maka kalau Rasul saja sangat perlu nasihat, apalagi kita ya. Apalagi kita ini banyak dosa ya, banyak kesalahan, banyak melakukan kekhilafan, maka tentunya kita yang lebih pantas untuk menerima nasihat. Ya, kalau Rasul saja, kalau para nabi dan Rasul saja seluruhnya mereka sangat memerlukan nasihat, maka terlebih kita yang kita ini banyak sekali melakukan kekeliruan. Padahal kekeliruan yang dilakukan oleh para nabi sedikit sekali ya. Ingat ketika Nabi Adam melakukan kesalahan pertama kali ya. Nabi Adam melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Memakan buah khuldi ya, katanya buah khuldi namanya ya. Buah larangan, pohon larangan. Ditegur tidak oleh Allah, ditegur oleh Allah. Bahkan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dihukum. Tapi Nabi Adam akhirnya bertaubat kepada Allah. Beliau bertobat bersama istrinya Hawa, bertobat kepada Allah. Tapi dia harus menerima konsekuensi hukumannya apa? Diturunkan ke bumi ya. Atas hikmah Allah, Nabi Adam dan istrinya kemudian diturunkan ke bumi ya. Kalau Adam tidak berbuat salah ketika itu, mungkin sampai sekarang masih di sorga ya. Ya, bisa jadi mungkin Adam berketurunan di sorga ya, tapi atas hikmah Allah ya, takdir Allah, akhirnya Allah jadikan Adam berbuat salah dan anak keturunannya pun berbuat salah. Namanya juga manusia ya. Tapi kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman, jangan putus asa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa memohon permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari ya. Rasulullah juga setiap hari beliau beristighfar ya. Jangan kita tidak beristighfar memohon ampun. Jangan kita merasa seakan tidak punya dosa. Kalau Rasul saja beristighfar dalam sehari sebanyak berapa kali? 100 kali. Bahkan bisa jadi lebih dari itu ya. Rasul level Nabi, level Rasul memohon ampun setiap hari 100 kali. Maka bagaimana dengan kita ya? Kita banyak dosa ya. Kita banyak kesalahan, banyak kekeliruan ya. Sedikit sekali amal kita ya. Maka perbanyak kita bertobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, liburan ya, itu bukan berarti segala sesuatunya libur ya. Sering kali Ustaz sampaikan bahwa yang namanya liburan ya, yang libur itu cuma belajar secara formal saja ya. Cuma masuk kelasnya saja yang libur. Kalau aktivitas yang lain tetap nggak ada perubahan. Apa yang kita kerjakan di pesantren ya, aktivitas yang kita kerjakan di pesantren tetap dikerjakan di rumah ya, dimanapun kita berada ya. Sholat ya tetap kita sholat, nggak ada orang yang libur sholat, nggak ada ya. Kalau libur sholat ya sudah meninggal, libur sholatnya selesai. Puasa tetap puasa, baca Quran tetap, tidak ada istilah libur. Karena prinsip kita sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang muslim, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita tinggal, maka di situ syariat Allah tetap berlaku. Tidak ada istilah seorang yang kebal syariat, nggak ada ya, tidak ada. Bahkan para nabi dan rasul pun mereka menjalankan syariat Allah, nggak ada ya. Karena mentang-mentang misalkan mereka para nabi, para rasul kemudian kebal syariat, tidak menjalankan syariat khusus untuk umatnya saja, tidak. Bahkan syariat yang dijalankan oleh para nabi dan rasul mungkin lebih berat daripada kita ya, lebih berat. Makanya mereka ibadahnya sangat luar biasa ya. Tidak ada orang yang kebal syariat ya, kemudian misalkan tidak berlaku hukum-hukum syariat pada diri seseorang, tidak. Semua kita dimanapun ya. Makanya seringkali Ustaz sampaikan, di pondok berada, kita berada di pondok, di rumah, dimanapun, yang namanya syariat tetap berlaku. Jadi jangan sampai kita pahami kan liburan ya, berarti ya sudah selesai ya, aktivitas yang ada di pesantren semuanya selesai, tidak. Kalau kita memahami liburan itu seluruh aktivitas libur ya, berarti ya aktivitas makan juga harus libur gitu. Tapi makan libur tidak, enggak kan? Di pondok kita makan, di pesantren dimanapun ya, kita makan ya, kita minum ya kan, kita tidur ya. Kalau misalkan dipahami libur itu berhenti dari segala aktivitas, maka ya sudah, makannya juga libur, tidurnya juga libur ya, kemudian minumnya juga libur enggak. Tapi yang libur itu cuma belajar secara formal saja ya, tidak yang lainnya tetap ya, yang lainnya tetap. Makanya ketika nanti antum pulang ke rumah ya tetap ya, bahkan hendaknya antum mengamalkan ilmu yang antum dapatkan ketika di pesantren. Antum ya, ana yakin antum pasti sudah banyak punya pengetahuan ya, punya ilmu pasti ya. Karena seringkali mendapatkan ilmu dari para ustadz, para ustadzah, disampaikan nasihat ya, ada di antaranya yang sudah hafal mungkin Al-Quran, hafal beberapa juz, hafal hadis Nabi, sudah faham, sudah bisa bahasa Arab, maka ilmu yang kita dapatkan ini hendaknya kita amalkan ya. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan ya, tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Baik. Nah, kemudian hendaknya nanti ketika sudah sampai di rumah ya, ketika sampai di rumah, antum mesti temui keluarga antum ya, terutama orang tua antum ya, temui mereka ya, sampaikan salam kami para ustadz dan ustadzah, dan sampaikan permohonan maaf kami juga kepada mereka ya. Mungkin saja ya selama ini kita banyak melakukan kekeliruan, kekhilafan ya, namanya juga manusia ya, seringkali mungkin kita khilaf dan sebagainya, maka kita sama-sama saling memaafkan, sampaikan permohonan maaf kami kepada mereka. Kemudian juga antum ya salamanlah sama mereka ya, orang tua antum itu ya. Jangan sampai ketika di rumah ya, baru nyampe rumah, ini baru nyampe rumah nih, belum salaman sama orang tuanya, belum belum memberikan salam kepada orang tuanya, langsung keluar ya, keluar rumah entah kemana ya, jangan. Antum punya adab ya, punya adab, sampai ke rumah datangi orang tuanya, datangi keluarganya ya,
sampaikan salam kepada mereka, alhamdulillah antum sudah tiba di rumah. Seperti itu. Ya. Itu sungguh sangat membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya pasti senang. Ya, dengan pakaian rapi datang ke rumah, ya. Kemudian letakkan tas di tempatnya, ya. Mungkin orang tuanya menantikan cerita-cerita antum, ingin menantikan ya kisah-kisah yang antum dapatkan di pesantren, yang antum alami di pesantren, ya. Duduk sebentar ngobrol sama orang tuanya. Mak, saya di pesantren, bah, saya di pesantren belajar ini, belajar bahasa Arab, saya seperti ini. Ya, itu sungguh sangat membahagiakan mereka. Ya, jangan tadi ya, seperti yang Ustaz sampaikan, datang kemudian ambil motor misalkan keluar. Ya, ini bagaimana perasaan orang tua seperti itu? Kasihan mereka. Mereka menantikan kehadiran antum. Ya, maka antum datangi mereka, ya, antum salaman dengan mereka, kalau perlu peluk mereka, ya. Itu keluarga antum, itu orang tua antum. Ya. Kalau ada kakeknya di situ, salaman dengan kakeknya. Ada neneknya di situ, salaman dengan neneknya. Kalau situ ada pamannya, salaman dengan pamannya. Ya. Ada kakaknya di situ, ada adeknya, peluk adeknya. Ya. Itu keluarga antum yang selama ini antum tinggalkan. Selama ini antum tinggalkan mondok. Pada saatnya liburan antum temui mereka. Mereka yang paling berhak untuk antum temui, bukan yang lain. Bukan ke rumah teman antum, bukan. Datang langsung temui teman-teman antum dulu waktu di kampung misalnya, enggak. Zolim kita sama orang tua, ya. Zolim kita sama keluarga. Mereka yang paling berhak atas kita, ya. Mereka yang paling berhak untuk kita perlakukan baik. Jangan sampai kita baik sama orang, sama keluarga sendiri tidak. Bagaimana nih perasaan keluarga antum tatkala antum lebih baik sama orang lain? Sama orang tuanya kasar, sama adiknya kasar, sama kakaknya kasar, sama bapaknya kasar, sama neneknya kasar misalnya. Tapi sama teman-temannya, datang teman-temannya, disambut baik dan sebagainya. Wah, zalim kita, ya. Yang melahirkan kita siapa? Orang tua kita yang melahirkan kita. Yang mendidik kita, yang mengasuh kita sejak kecil siapa? Keluarga kita. Ibu kita yang melahirkan kita. Dia yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Bapak kita yang letih bekerja untuk kita, berjuang untuk hidup kita. Maka mereka yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik kita. Kakek kita, nenek kita, kalau misalkan kita hidup bersama kakek dan nenek kita, mereka adalah orang tua kalian. Ustadz, anak kan tinggalnya sama paman, sama bibi, karena orang tua sudah meninggal. Iya, itu paman tuh orang tua kamu. Kamu harus berbakti pada paman kamu. Ustadz, anak tinggalnya sama nenek, nggak sama orang tua. Iya, nenek itu orang tua antum. Berbakti kamu sama neneknya. Itu keluarganya. Jangan kita durhaka, ya. Jangan. Tunjukkan bahwa kita adalah santri. Kita punya adab, kita punya akhlak, kita belajar adab, kita belajar akhlak. Bukankah kita di pesantren senantiasa ditekankan masalah adab dan akhlak, adab dan akhlak. Seringkali kita kampanyekan itu. Ustadz sering sampaikan itu, ya. Adab, akhlak. Terutama adab dan akhlak kita kepada keluarga kita di rumah. Ya, seperti itu. Paham ya? Baik. Kemudian tatkala kita di rumah, ya, tatkala kita di rumah, jangan kita menjadi beban keluarga kita. Hendaknya kehadiran kita di rumah itu menjadi keberkahan. Bagaimana berkah? Artinya apa? Kita bermanfaat untuk keluarga kita. Kehadiran kita meringankan beban orang tua kita. Ya, kita jadi orang yang bermanfaat. Kita tahu misalkan orang tua kita ini lelah, capek, ya. Ada yang orang tuanya kerja di sawah, kerja di ladang, mungkin kerja di pasar, ya. Masing-masing ada profesinya, ya. Capek. Maka bantulah mereka, ya. Sesekali kita ikut ke ladang misalkan, sesekali kita ikut ke sawah, sesekali kita ikut ke pasar, mungkin bapaknya pedagang, ibunya pedagang, ikut mereka.
Rasakan kelelahan yang mereka rasakan. Bayangkan selama ini mereka lelah. Oh, seperti ini ternyata kelelahan yang orang tua saya rasakan. Maka kalau kehadiran kita justru malah menambah beban berat mereka, ya, kita malas-malasan di rumah, disuruh sholat malas, kemudian kita misalkan sukanya keluyuran keluar rumah, kerjaannya cuma nonton TV, main HP. Orang tua antum yang tadinya lelah tambah lelah pasti. Tapi ringankanlah, ya, ringankan beban mereka. Kalau sekiranya antum tidak bantu pekerjaan mereka, setidaknya antum tidak malas di rumah, ya, bantu pekerjaan rumah. Antum beradab, berakhlak, tunjukkan bahwa antum adalah santri yang beradab, anak yang saleh. Maka itu akan menghilangkan kelelahan orang tua antum. Orang tuanya akan hilang rasa penat lelah bekerja ketika melihat antum. Ya, bayangkan mungkin orang tuanya kerja di kantor seharian, ya, apalagi puasa. Pulang ke rumah melihat antum lagi bersihkan rumah misalkan, ya, lagi siap-siap mau ke masjid. Wah, itu betapa bahagianya orang tua lihat anaknya seperti ini. Lelahnya hilang. Tapi kalau lihat anaknya main HP sampai berjam-jam, ya, mengurung diri dalam kamar, orang tuanya datang habis kerja lihat anaknya seperti itu, tadinya lelah tambah lelah, ya, kasihan. Ya, lihat anaknya, nah, ngapain kamu mondok selama ini? Oh, seperti ini hasilnya, ya. Janganlah seperti itu. Ya, ringankan beban orang tuanya, ya, ringankan beban keluarganya, ya. Jangan kita bermalas-malasan. Baik. Kemudian hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, ya. Bertakwa itu dimanapun, bukan di tempat-tempat tertentu saja. Kalau kita bisa bertakwa di pesantren, maka di tempat selain pesantren pun kita harus bisa bertakwa. Kita di pesantren dikondisikan agar kita bisa selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kita bisa di pesantren karena kondisinya dikondisikan. Tapi hendaknya kita juga bisa bertakwa ketika selain di pesantren. Karena tentunya godaan yang ada di rumah, godaan yang ada di lingkungan masyarakat itu lebih besar, ya, lebih besar. Maka kita dituntut agar senantiasa bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Pada saat kita berkumpul dengan orang banyak bisa bertakwa, pada saat sendirian pun kita harus bisa bertakwa. Bisakah kita bertakwa pada saat sendirian? Godaan yang sangat berat. Maka jangan sampai kita hanya bertakwa ketika di pesantren saja, hanya bisa bertakwa ketika berkumpul dengan orang banyak saja. Tapi manakala kita sendirian, manakala kita tidak di pesantren lagi, kita berada di rumah, kemudian lantas kita tidak bertakwa, hendaknya tetap bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa itu? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya. Kehati-hatian. Makna takwa itu adalah kehati-hatian. Waspada. Hati-hati nggak kita nih? Oh, ini haram, nggak boleh. Ini dilarang. Ya. Ketika kita tahu ini haram, ini dilarang, nggak boleh dikerjakan, maka hendaknya kita selalu yakin bahwa Allah Maha melihat, ya. Bukan karena sebab ustadz tidak melihat. Kan ustadz tidak ada, ustadzahnya tidak ada lagi di rumah, ya. Saya nggak sholat juga nggak tahu, nggak dapat hukumannya. Tapi Allah Maha melihat. Kalau kita berpikirannya seperti itu, kan ustadz nggak ada, mudabir nggak ada, kismul ibadah nggak ada. Kalau saya yang sholat juga nggak dihukum. Iya, berarti kita sama halnya menyekutukan Allah. Berarti selama ini kita beribadah bukan untuk Allah, beribadahnya untuk manusia. Ustadz nggak terima kalau disekutukan dengan Allah, ya, nggak terima. Berarti apa? Sama halnya menyetarakan Allah dengan ustadz. Tuhan kita siapa? Ustadz atau Allah? Ya Allah. Kenapa disekutukan Allah
Ustadz. Kan nggak ada ustadz nih. Ya. Tidak ada ustazah, tidak ada qismul ibadah. Tapi ada Allah. Apa kita luput dari pengawasan Allah? Enggak. Dimanapun kita berada. Mau kita dimanapun, tersembunyi dimanapun, Allah Maha melihat. Itu yang harus kita tanamkan. Muraqabatullah. Orang yang bertakwa adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Bukan karena merasa diawasi oleh manusia. Ya, kalau manusia apa? Terbatas penglihatannya. Ustadz cuma punya mata dua, yang penglihatan ustadz ini terbatas. Apa yang tidak bisa kita lihat, ya sudah nggak bisa kita lihat. Jangankan yang jauh, yang dekat pun kalau terhalang, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik penghalang tersebut. Tapi kalau Allah, penglihatannya tidak terbatas, ya, penglihatannya sempurna, beda dengan kita. Maka hendaknya selalu kita merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, godaan di masyarakat, ya, godaan di rumah tentunya sangat besar, ya. Maka hendaknya kita harus selalu hati-hati, ya. Ini yang paling Ustadz ingatkan sekali, ya. Yang paling Ustadz ingatkan ini, ya. Jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi. Memang kita tidak bisa mengawasi antum di rumah, ya. Godaan terbesar Ustadz yakin 100% adalah Android, ya. Android ini pasti. Karena masing-masing biasanya punya ini, ya. Nah, Ustadz sampaikan apa manfaat Android itu untuk kita, ya. Kalau anak seusia antum, ya, anak seusia antum, ya, remaja, ya, katakan remaja. Maka kalau Ustadz boleh bilang manfaatnya Android untuk antum itu cuma 1%. Betul tidak? Betul tidak? 99% mudarat. Disadari atau tidak? Ya. 1% manfaat. 99% mudarat. Coba kalau antum pegang handphone, pegang Android, apa yang antum kerjakan? Jujur. Apa yang antum kerjakan? Jujur. Instagram. Hah? Buat apa? Game, jujur, ya. Iya kan? Berapa jam biasanya megang handphone di rumah itu? Kira-kira itu membahagiakan orang tua atau tidak? Tidak. Antum paham semua. Maka kalau itu mudarat, jangan dilakukan. Ya. Ustadz kalau nggak keperluan Android ini, Ustadz nggak pegang Android. Ya, karena buang-buang waktu. Tapi karena keperluan, mau gimana lagi? Bukan, ya Ustadz nggak bisa main game, main apa, ya. Benar, jujur saja. Handphone ini buat anak itu cuma untuk WA, ya, untuk nelpon keluarga, ya kan? Atau biasanya ada orang misalkan ngundang taklim, ya. Udah, perluannya itu aja. Facebook nggak bisa Ustadz, Facebook, ya. Maksudnya tuh nggak pernah, ya. Bukan berarti Ustadz gaptek, ya. Ustadz paham aja sebenarnya Instagram, Facebook. Cuman bagi anak secara pribadi buang-buang waktu kalau nggak keperluan. Facebook ada semuanya, Facebook, Instagram ada sebenarnya, tapi nggak pernah Ustadz gunakan. Ya, yang ada cuma WhatsApp. Makanya ya, kalau sekiranya ini bukan keperluan anak tinggalkan, karena nggak penting bagi anak. Tapi karena keperluan. Nah, makanya hendaknya kita cerdas, ya. Kalau anak nasihatkan, sudah tinggalkan. Antum nggak ada keperluan juga dengan handphone. Kalau antum di rumah, apa keperluan? Nggak ada. Apalagi ini yang lebih bahaya, misalkan antum pegang handphone, ya, antum sendirian, nggak tahu apa yang antum lakukan, ya, buka link ini, link itu, macam-macam, nggak tahu juga. Ini yang lebih parah lagi, misalkan bikin grup WhatsApp teman-temannya nih, dimasukkan semua dalam grup-grupnya, nggak tahu grup aneh-aneh misalkan. Di situ ada yang putranya, yang putrinya, ini bahaya.
Orang tua antum nggak tahu. Orang tua antum kalau tahu itu sedih mereka melihat. Yang di-share misalkan kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata kotor yang nggak pernah diajarkan, kata-kata yang unsur-unsur yang tidak baik, ya, maka lebih baik bubarkan itu grup WhatsApp-nya. Ya, tidak benar. Orang tuanya pasti sedih. Antum menggunakan handphone itu yang beliin siapa? Yang beliin siapa? Orang tua. Duit orang tua antum. Antum gunakan misalkan untuk maksiat, dosanya mengalir ke orang tua antum. Ya, dosanya mengalir kepada orang tua antum. Apa tega antum membuat orang tuanya berdosa? Tega nggak? Kalau antum tega, nggak apa-apa orang tuanya berdosa, mau nggak? Ya kan? Handphone yang belikan orang tua antum. Kemudian antum gunakan misalkan untuk bikin grup WhatsApp yang di dalamnya terdapat maksiat. Ya, jelas itu sudah ya. Orang tuanya mendapatkan dosa karena memfasilitasi anaknya handphone. Kita berpikir, tegakah kita menjerumuskan orang tua kita ke dalam jurang dosa? Kalau kita sayang sama orang tua, sudah tinggalkan. Sayang tidak sama orang tuanya semuanya? Maka jangan pegang handphone, selesai. Ya. Kalau kata antum tadi sayang sama orang tua, ya, HP-nya digunakan untuk maksiat. Ini Ustadz ingatkan ya, Ustadz nasihatkan ya. Karena Ustadz juga sayang sama orang tua antum, makanya Ustadz sampaikan ini. Ya. Ini videonya direkam nih ya, biar orang tuanya nanti mendengar juga nih. Ya. Nanti ada kita share video YouTube-nya di grup Hiwari, biar orang tuanya tahu juga. Ini Ustadz sampaikan ya, Ustadz ini sayang sama antum, sayang sama orang tua antum. Antum harusnya lebih sayang sama orang tuanya. Ustadz tidak ingin, misal ada handphone yang itu orang tuanya yang belikan, antum gunakan bermaksiat, dosanya maka akan didapatkan oleh orang tuanya juga. Renungkan itu. Ya. Kalau antum tega membuat orang tuanya berdosa, berarti antum tidak sayang sama orang tua. Berarti durhaka kita sama orang tua. Ya. Dan dosa durhaka kepada orang tua itu besar. Jangan kita remehkan. Bahkan dosa durhaka kepada orang tua itu diletakkan nomor 2 setelah menyekutukan Allah. Bukankah Allah perintahkan kepada kita agar tidak menyekutukannya dan tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Apa yang Allah pertama kali perintahkan? Agar beribadah kepadanya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita misalkan bermaksiat, itu bukan tanda kita berbakti pada orang tua. Sama misalkan ya, kita pakai sepeda motor orang tuanya, pakai keluar rumah, entah kemana jalan-jalan, ketemu teman-temannya, ya nggak tahu teman-temannya teman-teman yang benar atau tidak. Maka orang tuanya yang memfasilitasi bisa jadi dapat dosa. Itu kendaraan siapa yang beliin? Orang tuanya. Tapi kalau kendaraannya dipakai untuk ke masjid, ya kan, untuk yang baik. Mak, saya pinjam sepedanya, mau ke masjid tarawih. Ya, asal benar-benar tarawih, ya. Maka orang tuanya dapat pahala. Ya. Jadi sekali lagi Ustadz sampaikan, kalau kita sayang dengan orang tua, maka kita sebagai anak hendaknya tidak menjerumuskan mereka ke lembah dosa, ya. Jangan seperti itu, ya. Baik. Kemudian ketika nanti di rumah atau di lingkungan masyarakat, hindari pergaulan yang tidak baik.
Karena mungkin saja nanti ada teman-temannya yang dulu pernah berteman ya, mungkin waktu SD, waktu SMP ya, kan banyak teman-temannya itu. Antum kan sudah paham di pesantren ya, teman itu sangat mempengaruhi ya, antum gak usah berteman lagi dengan mereka ya. Kalau sekedar hanya sosial, sekedar itu saja, tapi tidak berteman akrab. Ya, nanti diajaknya ke sini, diajaknya sini ya. Ya, apalagi teman-temannya misalkan rusak pergaulannya ya. Di zaman sekarang kalau kita perhatikan itu pergaulan rusak. Ya, narkoba, pergaulan bebas, kemudian apa ya, macam-macam. Ya, nggak usah jauh-jauh. Yang seperti kita setiap malam saksikan, ada anak-anak orang mana tuh ngebut ya. Itu anak-anak seusia antum tuh ada. Ngebut di jalan ya kan. Apa seperti itu yang kita inginkan? Ya. Kasihan orang tuanya seperti itu tuh. Anaknya rusak. Apalagi kalau sampai terjerumus ke narkoba. Hati-hati. Ini Ustaz sampaikan ya, Ini ada kejadian nyata ya, Ustaz sampaikan pada antum supaya jangan terjadi. Jadi ada santri ya, tapi bukan pondok kita ya. Di pondok lain. Ustaz ceritakan di pondok lain. Jadi santri ini liburan ya, dia pulang ke kampung. Dia padahal anak baik ya, mungkin dia taat ya, namun ternyata pulang ke kampung dia salah pergaulan ya. Dia berteman mungkin dengan teman-temannya yang dulu mungkin pernah di SD ya, teman-teman di kampung lah itu. Pada suatu saat santri ini diajak makan-makan gitulah ya. Mungkin diajak ke warung ya, diajak ya, makan, mungkin minum ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Minuman yang ingin dia minum dia mungkin masuk warung ya, dipesan minuman ya. Minumannya itu dikasih narkoba sedikit ya. Ya, entah serbuk apa itu. Ya, narkoba lah intinya itu ya, obat terlarang. Dimasukin ya. Karena teman-teman ini ternyata sudah pecandu ya. Nah, ini si santri ini yang baru berteman dengan mereka ya terpengaruh. Akhirnya apa? Dimasukin, ketika dia lengah dimasukin minumannya itu dengan serbuk narkoba itu ya. Akhirnya dia minum. Apa yang terjadi? Akhirnya ketagihan. Ya. Kalau sudah ketagihan apa? Rusak sudah. Segala tindak kejahatan pasti akan dilakukan ya. Orang yang sudah kecanduan narkoba itu pasti akan melakukan tindak kejahatan. Karena hal-hal yang memabukkan itu adalah induk dari segala kejahatan. Karena Nabi yang bilang seperti itu, khamar itu adalah induk segala kejahatan. Makanya kalau kita perhatikan orang yang sudah kecanduan narkoba, jangan heran, itu pasti dia durhaka sama orang tuanya. Harta orang tuanya habis dikuras. Karena dia sudah kecanduan, kalau enggak dia kesakitan. Ya, orang kalau sudah kecanduan narkoba, makanya kan ditempatkan di tempat khusus ya, di terapi, itu pun bertahun-tahun. Itu pun kalau sembuh, susah sembuhnya. Kalau sudah kecanduan seperti itu, apa yang terjadi ya? Dia berkeperluan terus. Akhirnya dia berani mengeluarkan uang berapa banyak pun, yang penting dapat narkobanya. Ia beli ini. Kalau perlu dia mencuri. Harta orang tuanya habis. Coba bayangkan orang tua betapa sedihnya lihat anak seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara salah pergaulan. Makanya pandai-pandai kita mencari teman. Nabi SAW berwasiat, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Temannya. Makanya pilih teman ya, teman yang suka ke masjid, teman ya. Temannya anak-anak yang aktif di masjid ya, remaja masjid, silahkan berteman dengan mereka. Yang selalu ikut pengajian, yang ikut kegiatan di masjid, menyiapkan berbuka puasa. Maka temani orang-orang seperti itu, yang selalu memotivasi kita untuk taat kepada Allah. Jangan kita menemani teman-teman yang mengajak pada maksiat. Tinggalkan mereka.
Ustadz juga banyak punya teman, teman SD, dulu teman mungkin waktu sanawiyah, sampai sekarang ya teman-temannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang mungkin sudah naudzubillah ya, yang jadi penjahat naudzubillah ya. Benar. Padahal itu dulu teman saya SD itu. Sekarang seperti ini, subhanallah ya. Kita berlindung. Ya, sudah tinggalkan seperti itu, ngapain kita berteman? Ya dulu kita berteman waktu SD. Tapi sekarang tidak. Maka kita pegang prinsip ya, jangan kita mudah terombang-ambing. Kita sebagai santri sudah ditanamkan akidah yang kuat, kita ditanamkan prinsip beragama yang kuat, maka jangan sampai terombang-ambing. Orang ke sana ikut, orang ke sini ikut, nggak punya prinsip kita hidup. Pegang prinsip Islam, pegang prinsip akidah yang kuat, istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian konsisten, kata Nabi, istiqomah. Jangan sampai kita terombang-ambing ya. Tayyib. Nah, kemudian hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun, terutama bagi keluarga kita, di masyarakat kita. Antum yang punya skill, potensi di pesantren, mungkin sering muadzin, sudah antum di masyarakat tunjukkan skill antum tersebut. Ana yakin nggak mungkin lah orang melarang, ngapain sama nggak usah azan, nggak. Orang malah senang. Antum punya skill, bisa jadi imam, sudah imami masyarakat antum, senang mereka. Apalagi ini yang beberapa malam ya, yang kita terjunkan beberapa santri di masyarakat, di langgar-langgar, di musola-musola, alhamdulillah Ustadz mendapatkan respon yang positif. Bahkan mereka senang, bahkan mereka ada yang minta lagi itu. Kemarin tuh siapa tuh yang diminta lagi itu ya? Ada langgar yang di pasar itu. Padahal jadwalnya sudah selesai. Tapi pengurus langgarnya itu menchat Ustadz, menelpon Ustadz. Ustadz bisa minta lagi nggak santrinya diterjunkan ke langgar kami ini? Oh bisa. Makanya kemarin siapa tuh yang kita terjunkan? Ya. Minta 3 kali lagi Ustadz. Berarti apa? Berarti orang senang kan? Ini yang kita inginkan, bermanfaat. Mungkin senang ya, dia ketika ngimami santai, kemudian bijaksana ya kan? Tidak terlalu lama, tidak juga terlalu cepat ya. Bacaannya juga enak didengar. Ketika menyampaikan kultum singkat, ceramah singkat juga nyaman didengar, penyampaiannya bagus ya. Siapa yang nggak senang seperti itu? Berarti kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya seringkali Ustaz sampaikan, sudah latih diri kita, mumpung di pesantren latih. Jangan malu, yang masih malu-malu udah nggak usah malu lah. Kita ingin bisa kok ya. Makanya biasanya yang habis asar ya, selama beberapa hari bulan Ramadan kan latihan menyampaikan pidato, latihan menyampaikan ceramah singkat, sudah itu ya. Mentalnya harus dilatih ya. Kemudian wawasannya juga harus luas, banyak baca, banyak mengkaji ya, banyak bertanya ya. Bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada yang nyuruh khutbah ya, mungkin yang sudah kelas 1 aliyah ya, pokoknya intinya yang merhala aliyah, wah ini sudah duduk di kelas 2 aliyah nih ya, suruh khutbah Jumat ya. Sampaikan khutbah Jumat ya. Ikut aktif di masjid, misalkan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil ya. Ini hal-hal yang bermanfaat, dapat pahala antum ya. Yang putrinya juga sama ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan ya yang mungkin di situ melibatkan santriwati ya, tidak masalah ikuti ya. Mungkin kegiatan ibu-ibu misalkan ya, diminta santriwati untuk mengisi ceramah singkat ya sudah. Seperti yang sebelumnya itu ada di antara antum nah ya, yang memberikan ceramah singkat kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu Aisyah misalkan biasanya. Nah, ini bermanfaat ya. Jadi orang yang berkah dimanapun berada ya. Jangan sampai jadi sampah masyarakat, sampah keluarga, jangan.
Ya, kita bukan sampah. Kita mutiara yang selalu diincar oleh orang lain. Ya, mahal. Ketika antum pulang, antum bersinar. Ya. Kalau saat ini di pondok, di semuanya mutiara. Nanti ketika pulang ke rumah, mutiara tersebut akan bersinar. Maka jangan sampai redup cahaya tersebut. Jangan sampai kita menjadi sampah, menjadi beban bagi orang lain. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian ketika liburan, maksimalkanlah antum kumpul dengan keluarga, maksimalkan. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kegiatan keluarga, maka laksanakan ketika liburan. Ingin mengumpulkan keluarga seluruhnya, misalkan dari kakeknya, neneknya, sepupunya, ya mungkin kumpul mau buka bersama, ya kumpul, ya pada saat itu. Laksanakan kegiatan yang positif bersama keluarganya. Jangan nanti ketika sudah masuk sekolah, sudah saatnya kembali ke pesantren baru minta tambahan. Ustaz, boleh nggak minta tambahan 2 hari lagi? Kenapa? Ada acara kumpul keluarga. Loh, kemarin pada saat liburan ngapain? Nah, makanya maksimalkan kegiatan-kegiatan keluarga itu pada saat liburan. Liburannya cukup lama, kurang lebih sekitar 19 hari. Kalau Ustaz hitung ya, di kalender itu. Lumayan. Maka maksimalkan. Ya, maksimalkan liburan itu momen saatnya antum berkumpul dengan keluarga. Ya, antum berkumpul dengan orang tuanya, dengan adiknya. Mungkin adiknya selama ini sudah merindukan kehadiran kakaknya, ya. Sudah saatnya. Apalagi adiknya masih bayi, misalkan adiknya masih umur 5 tahun, masih umur 7 tahun, ya. Dia selalu merindukan kakaknya, kapan kakak liburan, kapan kakaknya pulang, ya. Jadi saatnya antum pulang itu udah peluk adiknya, ya. Ya, paham ya? Seperti itu. Baik. Insya Allah kita akan memulai liburan sejak kapan? Yang tertulis di maklumat itu tanggal 26 Maret. Berarti besok, ya kan? Ya. Tapi bagi yang jauh, ya, bagi yang jauh kalau ingin pulang malam ini silahkan, ya. Asal dijemput. Dijemput ya. Orang tuanya yang jemput. Tapi harus sholat tarawih dulu, ya. Ba'da tarawih silahkan. Asalkan antum sudah menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban antum yang ada di pesantren, ya. Kewajiban-kewajiban, ya, misalkan pembayaran SPP dan sebagainya, atau misalkan yang masih punya tanggungan hutang dengan ustadz, dengan ustadzah, atau mungkin dengan temannya, barang-barang milik temannya yang pernah dia pinjam, kembalikan, sehingga ketika kita pulang ke rumah sudah tidak ada lagi tanggungan apapun. Hutang sudah kita bayar, ya. Mungkin kebetulan pas ketika itu belum ada kiriman duit, ya terpaksa mungkin pinjam sama ustadz dulu, ya. Mungkin pinjam sama ustadz Julian misalkan, pinjam duit 100.000 beli buku misalkan, ya dipinjamin sama ustadz Julian misalkan. Ketika liburan harus balikin dulu, Ustadz afwan, ini anak kembalikan uang antum, anak mau liburan dulu, ya kan? Jangan kita libur meninggalkan hutang, jangan. Kebetulan misalkan kemarin pinjam baju temannya karena mungkin nggak punya baju, dia pinjam, ya kembalikan, nggak boleh nggak dikembalikan, ya. Jangan sampai nanti liburan bawa pakaian temannya. Ini pengalaman sering kali terjadi nih. Orang tuanya bingung, "Nak, ini kamu bawa pakaian siapa ini?" Ternyata pakaian temannya dibawa. Ada temannya juga orang tuanya bilang, "Nak, pakaian yang bapak beliin kemarin mana?" "Sama teman, Pak." "Wah, saya belikan untuk kamu, Nak, bukan untuk teman kamu." Ya, sudah, jangan bawa pakaian temannya, jangan bawa barang temannya, bawa pakaian barangnya sendiri ke rumah. Itu amanah orang tua antum. Ya, jadi selesaikan kewajibannya, selesaikan semuanya, sehingga ketika kita pulang ke rumah, kita sudah terbebas dari yang namanya tanggungan kewajiban kita kepada orang lain.
Paham ya? Selesaikan dulu. Kemudian ya, hendaknya kita memperhatikan adab-adab dalam perjalanan ya. Mungkin nanti malam sudah ada yang berangkat ya, yang sudah ada yang beranjak meninggalkan pesantren ini, khususnya yang jauh-jauh ya. Mungkin yang dari Puruk Cahu, yang dari Buntok ya, mungkin yang dari Banjarmasin ya. Karena Ustadz sudah mendapatkan info, beberapa orang tua sudah menginfokan, Ustadz kami insya Allah ba'da tarawih. Iya silahkan Ustadz, ini rombongan ini insya Allah ba'da tarawih, bisnya jemput ba'da tarawih ya. Maka Ustadz nasihatkan, dalam perjalanan itu adabnya harus kita perhatikan. Orang itu akan terlihat karakter aslinya kapan? Ketika di perjalanan. Makanya kalau kita ingin mengetes orang itu punya akhlak atau tidak, maka temanilah orang tersebut ketika bersafar. Maka akan terlihat, akan terungkap semua kelakuan buruknya. Maka kalau kita tidak ingin menjadi orang yang punya akhlak yang buruk, berakhlak, beradablah ketika di safar. Beradab dan berakhlaklah ketika kita di perjalanan. Beradab. Jangan sampai kita kesempatan di perjalanan. Enggak. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Ya. Ingat, kita bertakwa kepada Allah dimanapun. Muraqabatullah, Allah senantiasa mengawasi kita dimanapun. Di perjalanan Allah juga mengawasi kita. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum kita menaiki kendaraan. Kita minta keselamatan kepada Allah. Kita nggak tahu di perjalanan tuh ada apa, nggak tahu kita. Maka tawakal kepada Allah ketika kita naik kendaraan. Bismillah walhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sudah bismillah. Kita naik kendaraan, kita bertakwa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, banyak-banyak berdoa ketika antum di perjalanan. Karena dakwatul musafir, doa orang yang dalam perjalanan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan antum berdoa. Banyak-banyak berdoa. Apalagi kalau kondisi kita sedang puasa. Ya. Antum mau memanjatkan permohonan apa kepada Allah? Panjatkan ketika antum di perjalanan. Ya tentunya ketika kita di perjalanan kita memohon keselamatan. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami, selamatkanlah kami sampai ke tujuan. Hindarkanlah kami dari mara bahaya. Karena kita nggak tahu bahaya apa yang akan menimpa kita di perjalanan. Makanya kita memohon permohonan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa. Yang naik kendaraan, yang naik mobil, yang naik bis, bertakwa kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan lupa berzikir ketika di perjalanan menaiki tanjakan. Ya, mungkin ada tanjakan tinggi ya, jembatan. Maka kalau kita menaiki tanjakan, yang kita ucapkan apa? Apa yang kita ucapkan? Hah? Ketika kita melewati tanjakan, yang kita ucapkan apa? Kita bertakbir. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita naik jembatan nih, Allahu Akbar. Ketika menurun, jalanan menurun, kita ucapkan Subhanallah. Ya. Dan ini berlaku dimanapun ya. Antum naik tangga masjid, itu ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, naik. Nanti turun Subhanallah. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau kita melewati jalanan yang terjal, misalkan ada lubang, ada batu, ya, kemudian membuat kendaraan kita akhirnya jadi bergoyang misalkan, maka yang kita ucapkan adalah Bismillah. Jangan teriak, ya, jangan teriak, Bismillah. Ya mungkin sesekali terkadang mobil kita melewati bebatuan bergoyang, maka ucapkan Bismillah. Jangan teriak ya. Kalau naik jalanan tinggi tadi apa? Allah.
Ketika menurun, itu sunnahnya. Banyak berzikir di perjalanan. Ya. Jangan kita lalai, ya. Jangan lalai. Ya. Minta keselamatan kepada Allah, minta. Ya, ingat adab-adab di dalam perjalanan, ya. Adab dalam perjalanan. Ya, sampai ke tujuan apa yang Ustaz sampaikan tadi, temui keluarganya, temui orang tuanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ini sangat penting ya Ustaz sampaikan. Ketika liburan, tolong jangan mampir ke rumah temannya. Ana mau liburan di rumah teman saja. Jangan, antum pulang ke rumahnya. Kalau antum ikut liburan ke rumah temannya, itu merepotkan. Kasihan temannya, kasihan orang tuanya. Ini ngabisin jatah beras saja nih. Ya, orang sudah cukup jatah berasnya untuk satu keluarga. Kita datang merepotkan. Ya. Karena pernah kejadian ya, keluhan ada wali santri yang mengeluh ke Ustaz. Gara-gara anaknya ngajak, kalau nggak salah berapa orang temannya tuh ke rumahnya. Orang tuanya ya mungkin pada saat itu segan menegur, nggak mungkin lah orang tuanya ngusir, pulang kalian, enggak. Orang tuanya ngeluh kepada Ustaz, Ustaz kenapa teman-teman anak saya ini kesini semua? Ya, ngabisin jatah beras saja. Kemudian lagi apa? Ketika di rumah temannya itu malas-malesan, ya, kerjanya cuma tidur ya. Ya jelas ini menjadikan apa? Image nanti seperti itukah santri? Maka jangan ada yang ke rumah temannya. Udah, kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya rumah sendiri, kita pulang ke rumah keluarga kita. Bukan ke rumah teman kita. Ya, jangan. Kapan lagi kita momen liburan inilah kita kumpul sama keluarga, sama orang tua, sama paman kita. Mungkin kebetulan kita tinggal sama paman, sama kakek nenek kita. Mungkin kebetulan kita tinggalnya sama kakek nenek kita. Udah, ini saatnya kita kumpul sama mereka, bukan ke rumah teman kita. Ya, seperti itu. Maka tolong perhatikan ya, apa yang Ustaz sampaikan ini tolong dicamkan baik-baik ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kemudian antum yang nanti malam pulang di perjalanan, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, hati-hati ya. Ya, Ustaz doakan semoga selamat sampai ke tujuan. Hati-hati di perjalanan ya, hati-hati di perjalanan. Sampaikan salam kami kepada kedua orang tua kalian ya. Seperti itu. Demikian mungkin yang dapat Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemungkinan ada tambahan dari Ustaz yang lain disilahkan ya, atau kalau tidak ya kita persiapan berbuka ya. Tapi masih lama berbukanya, masih lama. Baik, ini saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman apa, silakan. Kalau ada pengumuman.